Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit. Oke, jadi kemarin kita sudah latihan dasar ya tentang bagaimana kita menemukan solusi melalui SOP dan juga POS. Nah, sekarang kita akan coba tingkatkan kesulitan dari soalnya ya, teman-teman. Jadi soal yang akan kita hadapi kali ini itu bisa dikatakan tingkatannya lebih sulit. Nah, karena tingkatannya lebih sulit ya, dan pengerjaannya tentu saja lebih panjang, maka kita pisahkan aja ya teman-teman antara SOP dan POS di dua video yang berbeda ya. Jadi pada video kali ini kita hanya ngebahas SOP doang ya. Nah, untuk POS akan kita bahas di video berikutnya aja. Oke? Nah, jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi kita udah punya soal di sini ya. Nah, kali ini ya variabelnya itu bukan X, Y, Z, tapi A, B, C. Nah, kenapa aku bikin A, B, C? Karena aku pengen sekalian ngasih tahu kepada teman-teman sekalian bahwasanya variabel dalam fungsi boolean itu sebenarnya bebas, nggak harus X, Y, Z. Ya, walaupun X, Y, Z itu seringkali dipakai ya umum gitu, ya kan. Akan tetapi bukan berarti X, Y, Z itu ya aturan mutlak ya. Nah, melainkan kita bisa ganti variabel sesuka hati ya. Yang selain X, Y, Z ya, misalnya di sini A, B, C ya, yang ya terbilang mudah juga ya kan untuk disebut ya, A, B, C atau STU, LKMN ya, ya gitu-gitulah, LKM gitu-gitulah. Pokoknya ya. Oke. Jadi fungsi boolean ini adalah ekspresinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ekspresinya ini eh, seperti POS ya bentuknya ya. Nah, yang di mana kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, POS itu ya di dalamnya tambah, di luarnya kali ya. Nah, dan ini ya bisa dikatakan ya eh, memenuhi aturan tersebut, aturan dari POS tersebut ya. Berarti ya kan kita harus ubah bentuk dari POS ini itu menjadi SOP dulu ya teman-teman agar bisa kita selesaikan. Oke? Jadi pertama-tama ya kita kalikan aja ya caranya ya. Jadi caranya itu tuh kita tinggal kalikan aja ya antara term pertama dengan term yang kedua ya. Nah, dan tentu saja eh, perkaliannya itu bertahap ya, teman-teman. Perkaliannya itu satu-satu, bukan kayak term satu kali term 2 sudah selesai, bukan ya. Tapi dikalikan satu per satu, karena di dalam termnya ada tiga variabel, bukan satu variabel. Oke, jadi A dikali dengan eh, negasi A, dan B, dan juga C. Begitu juga dengan B ya, B dikalikan dengan negasi A, B dan juga C, dan C juga ya kan dikalikan dengan negasi A ya, B dan C. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita kalinya itu satu per satu. Oke. Nah, setelah kita kalikan ya, kita hasilkan seperti ini ya, term-term baru ya. Di sini totalnya ada 9 term ya, teman-teman. Yang dimana setiap termnya itu hanya ada dua variabel ya, teman-teman. Nah, di sini ya kan apa namanya? Di sini ada dua variabel yaitu variabel A dan juga negasi A ya. Dan ini ada variabel A dan B ya. Nah, gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, terus ya kan kalau sudah seperti ini apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan sebelum kita menyelesaikan term-term yang ada ini, kita harus eh, sederhanakan dulu term-term yang ada di sini ya. Pertama ya kan dimulai dari A negasi A. Nah, kalau misalnya kita coba kalikan A dikali negasi A itu hasilnya pasti 0 ya kan? Nah, pasti hasilnya 0. Nah, karena hasilnya 0, maka A ya, A negasi A ini ya, term yang ini itu kita buang aja. Iya, kita buang. Jadi term yang menghasilkan ya bukan apa ya, kayak pasti ya, pasti menghasilkan 0
itu kita buang aja. Tapi kalau nggak pasti ya jangan gitu ya kan. Kalau nggak pasti ya kan. Tapi kalau pasti ya kan ya, artinya dia, kalau kita coba pakai semua kemungkinan, maka hasilnya tuh ya nol nol aja terus gitu ya kan, nol 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 terus ya kan, kalau kita coba dengan beberapa kemungkinan. Nah, term yang seperti itu kita hapus ya teman-teman. Nah, jadi nggak kita selesaikan gitu ya kan, karena nol gitu ya kan hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian AB ya kan. Nah, ini sudah oke ya kan, nggak perlu disederhanakan lagi. AC juga ya kan, negasi AB ya kan juga ya kan. Nah, ini ya kan. Nah, ini juga perlu kita sederhanakan ya teman-teman, karena B dikali B itu sama aja dengan B ya. Oleh karena itu ya kan kita akan coret salah satu dari B-nya ya kan. Nah, jadi kita eh, hanya bikin B-nya ini tuh cuma satu gitu ya kan dalam term ini ya. Eh, jadi kita nggak pengen nih ya kan memasukkan variabel yang sama tanpa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi kayak sama aja gitu ya kan, BB dengan B itu apa namanya nilainya tuh sama aja gitu ya kan. Kalau dikalikan itu misalnya satu atau 0 ya kan pasti ya sama aja gitu pokoknya ya kan. Satu dikali satu kan satu, 0 dikali 0 0 gitu ya kan. Nah, sama aja gitu kan. Jadi mending kita tulis saja ya kan satu gitu ya kan, B-nya ini satu gitu ya kan. Jadi cuma B. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian BC ya kan udah oke ya kan, nggak perlu disederhanakan lagi. Kemudian negasi A, C ya kan juga nggak perlu disederhanakan lagi ya kan. Nah, kemudian BC ya kan. Nah, ini terduplikasi nih ya kan. Ada yang sama nih ya kan. Nah, ini dan yang ini sama nih ya kan. Berarti kita harus buang salah satunya ya kan. Nah, jadi kita mau pilih nih ya kan, mau yang ini kah atau yang ini ya kan, yang pengen kita selesaikan. Misal kita pilih yang ini aja ya kan, ya udah ya kan, yang ini berarti kita coret. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir sisi ya kan, CC ya kan. Nah, ini lagi dan lagi ini sama seperti BB ya kan, kita akan hapus salah satu dari C-nya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasil dari term-term yang sudah kita sederhanakan. Nah, kalau kita lihat ya kan, B-nya tinggal satu, C-nya tinggal satu ya kan. Nah, BC-nya ya kan juga cuma satu ya kan. Salah satunya udah kita hapus ya kan. Nah, terus juga term yang pertama tadi ya, yang hasilnya pasti nol juga nggak kita buat ke dalam sini. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita selesaikan satu persatu ya. Jadi di sini term yang tersisa ada 7 ya teman-teman. Jadi ada 2 term yang sudah kita buang. Oke, kita mulai dari term pertama dulu, yaitu term AB. Nah, term AB ini ya, itu kekurangan C, ya kan, kekurangan variabel C. Nah, karena kekurangan variabel C, ya kan, ya udah kita kalikan dengan variabel C, seperti ini, ya. Nah, hasil perkaliannya adalah kurang lebih seperti ini, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke AC, ya kan. Nah, AC ini kekurangan variabel B. Nah, karena kekurangan variabel B, maka kita akan kalikan dengan variabel B. Nah, seperti ini ya kan? Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke variabel negasi AB ya kan? Nah, jadi ya kan variabel maksudnya term ya, sorry ya. Term yang satu ini itu kekurangan C ya. Nah, karena kekurangan C, maka kita kalikan dengan C ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke term berikutnya, yaitu term yang isinya tuh cuma B. Nah, jadi B ini ya kan, term yang ini ya kan, itu kekurangan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel C. Nah, oleh karena itu, kita akan kalikan satu persatu dulu. Kita mulai dari kalikan dari A dulu ya. Nah, kita kalikan dengan A ya kan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ya kan kedua term yang kita hasilkan ini ya, term baru yang kita hasilkan ini itu kita kalikan dengan C masing-masingnya ya. Kita kalikan dengan C dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada 4 term yang kita hasilkan. Oke? Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita akan lanjut ya. Nah, kita akan lanjut ke term BC ya. Nah, jadi BC ini itu kekurangan variabel A ya. Nah, karena kekurangan variabel A, maka kita kalikan dengan variabel A. Nah, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke?
Nah, kemudian kita lanjut lagi ke term berikutnya yaitu negasi A, C, ya kan? Ini kekurangan variabel B. Jadi kita kalikan dengan variabel B. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, ya, term yang terakhir, yaitu term C, ya kan? Ini kekurangan variabel A dan B, ya. Nah, lagi dan lagi kekurangan dua variabel. Nah, karena kekurangan dua variabel, maka kita akan kalikan satu persatu secara bertahap, ya. Dimulai dari A dulu, ya. Kita kalikan dengan A, ya kan? Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian masing-masing term yang kita hasilkan ini akan kita kalikan dengan variabel B. Nah, hasilnya hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke? Nah, kemudian dari semua term yang kita hasilkan ini, ya, dari semua term yang kita hasilkan yang terakhir, ya kan, yang lengkap ini, ya kan. Nah, yang ini, ya kan, yang lengkap, ya kan. Nah, yang lengkap seperti ini, kita akan tentu saja nggak akan kita pilih semuanya, melainkan kita akan pilih, ya, apa namanya, yang ada terduplikasi itu akan kita buang, ya teman-teman. Nah, seperti itu. Misalnya, ya kan, di sini ABC, ya kan. Nah, di sini ada juga ABC, ya kan. Nah, di sini juga ada ABC, ya. Nah, jadi ada 3, ya kan. Ada 3 ABC di apa namanya, dalam solusi ini, ya kan. Ada 3 term ABC yang sama. Nah, karena ada 3, ya, maka kita akan pilih salah satunya aja. Nah, jadi, ya kan, karena ada 3, ya kan, duanya kita buang, satunya kita ambil. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, eh, penyelesaiannya kalau sudah seperti ini, itu masih sama seperti video-video sebelumnya, ya kan, yang dimana kalau kita sudah dapat term-term barunya yang sudah lengkap, kita harus pilih, ya, apa namanya, term-term yang sekiranya itu ada yang terduplikasi. Nah, kalau ada yang terduplikasi, ya, atau ya term yang sama, ya kan, maka itu harus kita buang sisanya, ya. Jadi satu doang yang harus kita pilih. Nah, gitu ya teman-teman. Ternyata ada 4 ya. Enggak deh, ada 5 ya kan. 4, 5 ABC-nya, ya. Nah, karena ABC-nya ada 5, berarti 4-nya kita buang, satunya kita ambil. Nah, kalau kita lihat, ya kan, pada solusi terakhir, ya, pada solusi terakhir kalau kita lihat di sini ABC-nya cuma 1, ya. Nah, jadi ABC-nya nggak 5 di sini, ya kan? Nggak ada 5, ya kan? Cuma 1 doang di sini, ya kan? Nah, hal ini dikarenakan semua yang terduplikasi itu yang diambil tuh cuma salah satunya aja, ya teman-teman. Sisanya tuh dibuang. Nah, itu prinsip yang harus teman-teman ingat terus, ya. Prinsip yang harus teman-teman ingat terus, ya kan, karena bakal kepake terus, ya kan, dalam penyelesaian SOP ataupun POS, ya kan. Jadi kalau misalnya kita menemukan term yang sama, ya kan, itu prinsipnya adalah ambil salah satunya, buang sisanya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sehingga, ya kan, setelah semua yang terduplikasi ini kita terapkan prinsip yang aku sebutkan barusan, ya kan, maka dihasilkanlah solusi dari fungsi ABC tadi, ya kan, solusi dari fungsi boolean yang kita sebutkan di awal, ya kan, itu adalah seperti ini, ya. Solusi dari soal fungsi boolean yang kita sebutkan di awal. Nah, ini adalah term-term yang kita jadikan sebagai solusinya, ya. Jadi ada 6 term, ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang soal SOP, ya. Gimana teman-teman, apakah teman-teman merasa tertantang, ya? Jika teman-teman merasa tertantang, tentu saja itu bagus ya, teman-teman. Artinya teman-teman sudah mulai memahami, ya, tentang penyelesaian SOP, ya. Nah, sekarang tinggal POS nih lagi, ya. Itu akan kita bahas pada video berikutnya aja ya, teman-teman. Nah, setelah kita ngebahas POS nanti, ya kan, baru kita akan pergi ke materi berikutnya, yaitu peta Karnaug, ya, teman-teman. Oke, jadi sampai sini dulu ya, teman-teman. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!